Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Duna Putri, NIM 200599047. Perkenalkan, nama saya Enda Hasanah dengan NIM 200591129. Perkenalkan, nama saya Hanifah Lameka, NIM 200599067. Perkenalkan, nama saya Rahmadini Putri dengan NIM 2005991. Yona Oktariananda dengan nomor induk mahasiswa 200599193. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Hubungan bisnis dilakukan karena mempunyai kepentingan dan tujuan untuk saling mencari keuntungan satu sama lain. Tujuan lain seperti untuk mempercepat proses pemasaran produk yang dihasilkan ke masyarakat luas. Hubungan bisnis ini juga bertujuan untuk membantu pihak lain karena tidak diizinkan memasarkan produknya di suatu negara. Namun, ada pula yang melakukan karena ketidakmampuan untuk berbisnis maupun masalah permodalannya. Yang kedua, manfaat penulisan. Hasil penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai hubungan bisnis serta memahami hubungan bisnis dalam aspek hukum yang berlaku. Selain hal itu, penelitian juga dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai hubungan bisnis. Tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu agar pembaca dapat memahami dengan mendalam mengenai hubungan bisnis dalam aspek dalam bisnis. Selain itu, makalah ini dibuat juga untuk mendapatkan nilai dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Adapun tujuan lain dari penelitian ini yaitu yang pertama, memahami keagenan atau distributor. Yang kedua, memahami franchise atau hak monopoli. Yang ketiga, memahami joint venture. Yang keempat, mengetahui dan memahami bangunan guna serah atau BOT. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keagenan atau distributor? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan franchise atau hak monopoli? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan joint venture? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan bangunan guna serah atau BOT? Nah, dari rumusan masalah ini akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, keagenan atau distributor yang akan disampaikan oleh Rahmadini Putri. Materi pertama tentang keagenan atau distributor. Agen merupakan seseorang yang diberi wewenang atau hak oleh orang lain untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, atau disebut juga dengan prinsipal. Nah, tugas dari prinsipal di sini adalah untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga ataupun antara prinsipal dengan pihak ketiga. Perjanjian keagenan berasal dari dua kata, yaitu perjanjian dan keagenan. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang saling memberikan statement dan tidak boleh melanggar satu sama lain. Sedangkan keagenan merupakan seseorang yang memberikan perjanjian tersebut ataupun yang mempunyai perusahaan yang terikat dengan perjanjian tersebut dan mampu melaksanakan serta melakukan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Yang kedua, franchise atau hak monopoli yang akan dibahas oleh Hanifah Lameka. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang franchising atau hak monopoli.
Menurut Martin Mandelson, franchise adalah pemberian lisensi dari seorang franchisor kepada pihak lain atau franchisee. Lisensi tersebut memberi hak kepada franchisee untuk berusaha dengan menggunakan konsep atau nama dagang dari franchisor, dan untuk menggunakan keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan menjalankannya dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut LPPMP, franchise adalah suatu sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa di mana sebuah perusahaan induk memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berskala kecil dan menengah hak istimewa untuk melakukan suatu sistem usaha tertentu dengan cara tertentu, waktu tertentu, dan di suatu tempat tertentu. Perjanjian franchise merupakan perjanjian antara franchisor dengan franchisee, di mana franchisor memberikan hak kepada franchisee untuk memproduksi atau memasarkan barang dan jasa dalam waktu tertentu. Perjanjian franchise ini tunduk pada ketentuan umum buku 3 KUH Perdata. Menurut pasal 1338, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang mempunyai kekuatan sebagaimana undang-undang tersebut dibatasi oleh 3 hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum, dan tidak melanggar asusila. Yang ketiga, kebijakan joint venture yang akan dibahas oleh Yona Oktari Ananda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggabungan perseroan terbatas. Status perjanjian penggabungan dalam penggabungan perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT sangat esensial dan besar kontribusi atau sumbangan hukumnya sebagai alat bukti. Tujuan penggabungan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan ekspansi aset perseroan, peningkatan penjualan, dan merupakan tujuan jangka menengah. Tujuan yang lebih mendasar adalah pengembangan kekayaan para pemegang saham melalui penggabungan dan akuisisi yang ditunjukkan kepada pengaksesan atau penciptaan keunggulan kompetitif yang dapat ditandai bagi perseroan yang melakukan penggabungan dan akuisisi. Dalam setiap tindakan penggabungan, nilai kekuatan perseroan terbatas akan menghasilkan 2 dampak terhadap pekerja. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif yaitu pekerja dari perseroan terbatas yang melakukan penggabungan pada perseroan terbatas tersebut, hasil penggabungan akan dipekerjakan kembali dengan hak dan kewajiban yang kemudian diatur dalam perjanjian kerja yang baru. Dampak positif penggabungan perseroan terbatas memungkinkan pekerja memperoleh gaji atau penghasilan yang lebih besar dan dari perseroan hasil penggabungan, dan bekerja perseroan terbatas akan lebih besar dan lebih terkenal. Yang kedua yaitu pekerja tidak akan dipekerjakan kembali atau karena pemutusan hubungan kerja. Hal ini tentu akan berdampak negatif bagi pekerja yang diberhentikan karena akan kehilangan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi dirinya dan keluarganya. Dalam praktik bisnis di Indonesia, keberadaan perusahaan grup belum menjadi justifikasi bagi perlunya legislasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterkaitan dan hak anak perusahaan dalam suatu perusahaan grup. Perseroan-perseroan yang tergabung dalam suatu perusahaan grup dipandang sebagai kelompok perusahaan tunggal. Pengaturan terhadap perseroan-perseroan yang tergabung dalam perusahaan grup masih menggunakan Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga perseroan-perseroan yang tergabung dalam suatu perusahaan grup dipandang sebagai kelompok perusahaan tunggal. Yang terakhir, bangunan guna serah atau BOT yang akan dibahas oleh Endah Hasanah. Saya akan menjelaskan materi tentang bangun guna serah atau BOT. Perjanjian bangun guna serah atau BOT
merupakan istilah yang relatif baru dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Walaupun jika melihat sejarahnya, konsep BOT sebenarnya merupakan konsep yang sudah memiliki umur yang cukup tua, yaitu sekitar 300 sebelum Masehi, yang dilakukan di kota Eretria Yunani atau Athena. Pada saat ini, perjanjian BOT banyak diminati oleh masyarakat, karena perjanjian tersebut dirasakan dapat memberikan banyak keuntungan, baik bagi pihak pemilik lahan atau pemerintah daerah maupun pihak investor. Dengan perjanjian BOT, pemerintah daerah yang semula tidak mempunyai anggaran untuk membangun, pada akhirnya dapat memiliki bangunan yang dapat dioperasikan untuk memperoleh keuntungan. Saran: makalah ini belum sepenuhnya dapat memberikan solusi dalam hal memecahkan masalah dan mengambil keputusan, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut. Tetapi, makalah ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk mengambil keputusan dalam menghadapi suatu permasalahan yang sedang dihadapi bagi seorang manajer atau bagi orang awam yang belum memahami suatu permasalahan. Kesimpulan dari hasil pembahasan di atas bahwa mengenai hubungan bisnis yang berupa kerjasama ekonomi antara pihak domestik dengan pihak yang asing dalam bisnis internasional digunakan untuk beragam macam perjanjian kerjasama ekonomi, antara lain pihak asing dengan pihak domestik, antara lain misalnya yang pertama perjanjian produk bersama, yang kedua perjanjian bagi hasil, yang ketiga perjanjian lisensi, dan perjanjian kontrak manajemen. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah atau kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.